Shalom saudara-saudara, kita diperjumpakan dalam teduh kita pada saat ini. Dan puji Tuhan, kasih setianya terus kita rasakan dalam hidup kita semua. Dalam teduh pagi kita pada saat ini di Jumat 30 Oktober 2021, kita akan merenungkan hidup dipimpin oleh Roh. Dari Roma pasal 8 ayat yang kelima akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini dalam teduh pagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kuatkan dan sertai kami dalam perenungan teduh kami. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat yang kelima firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mengikuti seminar untuk melatih sebuah pikiran. Para ahli mengklaim bahwa orang dapat hidup lebih baik, orang dapat hidup lebih sehat, lebih berhasil jika dia selalu berpikir yang positif. Pola berpikir orang-orang yang sukses dipelajari agar dapat ditiru, dan sukses mereka juga dia alami. Banyak juga yang bahkan bersemangat belajar dengan cara mengandalkan pikiran orang lain atau nyontek. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, tampaknya Paulus juga berbicara tentang pengendalian pikiran dalam Roma pasal 8. Kata keinginan dalam bagian ini diterjemahkan dari kata Yunani yaitu pronema, yang berarti cara pikir atau pikiran. Namun saudara-saudara, Paulus tidak mendorong jemaat Roma untuk mengikuti pola pikir mereka sendiri atau orang-orang tertentu. Menurutnya, keinginan daging atau pikiran manusia tidak dapat diandalkan. Manusia hanya berkenan pada Allah ketika melakukan keinginan roh atau pikiran Allah. Dan hal itu berarti bahwa hanya roh Allah sendiri yang dapat mengendalikan pikiran manusia untuk seturut dengan kehendaknya. Saudara-saudara, pernahkah dua skenario berikut kita alami? Keduanya tampak serupa, tetapi rupanya tidak sama. Kita melatih diri kita berpikir positif dengan metode-metode tertentu, lalu berdoa memohon Tuhan memberkati kita dalam melakukannya. Atau kita mengakui ketidakberdayaan kita, bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dan memohon sebuah pengarahannya. Saudara-saudara, yang pertama mengandalkan diri sendiri dan minta Tuhan mengikutinya. Yang kedua, menempatkan diri dalam kesiapan dipimpin oleh Roh Allah. Karena percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh yang sanggup hidup, dan sadar bahwa hanya Dialah yang bisa menuntun kita memikirkan sebuah kehendaknya. Manakah yang mewakili daripada keyakinan dan sikap kita? Saudara-saudara, hidup ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Berarti kita mempersiapkan Dia, menggantikan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan. Mari memikirkan semuanya dalam tuntunan dan pikiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita terus terarah dengan pemikiran yang positif, dan tentunya diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pemikiran kami boleh searah dengan Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami boleh lalui dan kami akan beraktivitas. Tuhan tuntun dan sertai kami.
Saudara-saudara kami dalam pekerjaan setiap saat, dalam perjalanan, di tempat kerja Tuhan sertai kami semua, dalam pendidikan bagi anak-anak, dalam berbagai kerinduan dan harapan kami Tuhan dengarkan kami. Bapa dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami sampaikan beralaskan nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian.